para pejuang kita juga mengungkapkan rasa kemerdekaannya, rasa keberhasilannya, yaitu dengan cara membuat suatu simbol, yaitu bendera merah putih. Baiklah sahabat siswa Buddha, jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya Namo Buddhaya. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang apakah agama Buddha atau umat Buddha menyembah berhala. Secara visual memang umat Buddha bernama Skara atau bersujud di hadapan rupang atau patung Buddha. Bila kita lihat, umat Buddha dalam melaksanakan puja bakti selalu bernama Skara sebanyak 3 kali di depan patung Buddha atau rupang Buddha. Pengertian secara umum bahwa ketika seseorang menyembah berhala adalah meminta sesuatu, harapan, meminta rezeki, mungkin bahkan jodoh dan seterusnya kepada benda atau berhala yang disembah. Namun berbeda dengan umat Buddha. Umat Buddha menghormat atau bernama Skara di depan patung Buddha adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada guru agung Buddha Gotama yang telah menunjukkan jalan untuk mencapai kebahagiaan abadi atau untuk mencapai menghilangkan penderitaan. Jadi Buddha sendiri adalah guru, bukanlah Tuhan, bukanlah makhluk yang dimintai sesuatu. Sang Buddha sendiri menyampaikan kepada umatnya bahwa yang dapat menyelamatkan, yang dapat membuat bahagia dan tidaknya seseorang adalah diri kita sendiri. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan bagaimana cara untuk melenyapkan suatu penderitaan. Jadi umat Buddha bersujud atau bernama Skara di depan rupang Buddha adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada guru yang telah menunjukkan jalan. Sahabat siswa Buddha, Sang Buddha sendiri pernah mengungkapkan rasa terima kasih kepada sebuah pohon bodhi, atau ungkapan, kalau bahasa Palinya ungkapan terima kasih adalah katanyu kata wedi. Jadi Sang Buddha pada saat minggu kedua Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna atau mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai nibbana, Sang Buddha sendiri pernah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pohon bodhi, yaitu dengan cara berdiri beberapa langkah memandangi pohon bodhi tanpa berkedip selama 1 minggu. Sang Buddha mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pohon itu, di mana pohon itu telah melindungi dirinya dari terik matahari, hujan selama beliau melaksanakan meditasi hingga mencapai pembebasan abadi. Demikian juga umat Buddha ketika bersujud di depan patung Buddha adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih kepada gurunya. Jika patung Buddha atau rupang Buddha adalah sesuatu yang dimintai, misalnya rezeki, usia panjang, kesehatan dan seterusnya, tentunya umat Buddha tidak hanya satu rupang yang dimilikinya. Kita buat saja sebanyak-banyaknya rupang. Supaya apa? Supaya permintaan kita terpenuhi. Wah, dengan rupang yang bentuknya warnanya hitam misalnya,
permintaan atau doanya tidak dikabulkan, buat lagi yang warna kuning, coba di sana, wah dikabulkan misalnya. Bukan seperti itu. Jadi kalau umat Buddha meminta kepada sebuah patung, tidak usah repot-repot umat Buddha bekerja. Umat Buddha cukup membuat patung sebanyak-banyaknya atau yang dibuat yang sangat besar sekali supaya semua permintaannya terpenuhi. Tapi tidak demikian. Patung Buddha adalah sebagai atau rupang Buddha adalah sebagai wujud ungkapan terima kasih kepada guru, di mana guru telah menunjukkan jalan. Karena apa? Sang Buddha sendiri tidak pernah meminta kepada umatnya untuk membuat patung dirinya untuk disembah atau dinamaskarai atau dihormati. Tidak pernah. Sang Buddha tidak pernah menyuruh umatnya demikian. Ini adalah keinginan. Ini adalah ungkapan dari murid-muridnya, dari umatnya, membuat sebuah simbol. Ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada gurunya. Manusia dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya tentunya dengan cara yang bermacam-macam. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, para pejuang kita juga mengungkapkan rasa kemerdekaannya, rasa keberhasilannya, yaitu dengan cara membuat suatu simbol, yaitu bendera merah putih. Nah, sampai saat ini rakyat Indonesia ketika melihat merah putih, ketika melihat bendera merah putih atau melaksanakan upacara, selalu kita wajib hormat kepada bendera. Hal demikian juga bukan semata-mata kita menyembah simbol bendera merah putih tersebut, tapi adalah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam membebaskan dari penjajahan, yaitu dengan simbol warna merah putih. Tentunya sama halnya dengan umat Buddha, yaitu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gurunya yang telah menunjukkan jalan untuk mencapai pembebasan. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga penjelasan sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.